Saya berpikir monumen yang terhebat dalam suatu pemerintahan adalah kalau dia bisa meninggalkan suatu sistem begini. Suatu pembangunan suatu bangsa tentunya bertahap dan memiliki dimensi yang banyak. Kalau Anda benar, saya merasa bahwa harus fundamental, jadi harus dasar dulu. Back to basic. Ya, dasar. Basic kan artinya dasar. Yeah. Ya. Sama dengan kita bangun suatu gedung, landasannya, fondasinya harus kuat. Jadi saya merasakan dari kecil bahwa masalah pangan itu sangat fundamental. Kalau kita lihat pemerintah itu jatuh dan bangun, kuncinya itu adalah masalah pangan. Bisa nggak menjamin pangan untuk rakyatnya? Yeah. Saya kira demikian sebetulnya. Dan setelah saya berkembang, ya saya jadi dewasa, saya mengalami, saya baca dan saya alami, ternyata bahwa ideologi apapun yang kita hanut, agama apapun yang kita hanut, saya kira setiap warga, setiap anggota suatu masyarakat yang diberi peran sebagai pemimpin, ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ideologinya, yang pertama adalah kebaikan, keselamatan daripada rakyatnya. Itu harus fokus utama menurut saya. Itu keyakinan saya. Percuma kita pinter, kita pandai berpidato, pandai bikin buku, masalah ideologi, masalah macam-macam, tapi kita hilang fokus. Jadi itu keyakinan saya. Karena itu ya saya berpikir monumen yang terhebat dalam suatu pemerintahan adalah kalau dia bisa meninggalkan suatu sistem fundamental yang menjamin pangan, menjamin energi, menjamin air, dan di ujungnya lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan suatu masyarakat, suatu negara yang berfungsi dengan berhasil. Itu monumen yang terbaik menurut saya. Yeah. Menurut saya. Tapi jangan salah, infrastruktur penting. Jadi saya terus saja, saya merasa beruntung, I'm lucky, dalam arti saya jadi presiden. Berapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu saya gitu loh. Ya, saya bukan di sini sok minta bahwa saya menyenangin orang, tidak. Saya merasa Bung Karno punya jasa mempersatukan ratusan suku. Bagaimana? Jangan kita lihat sekarang. Kita lihat tahun 40, 56, ya kan? Apakah Bung Karno punya kesalahan? Ya pasti ada kelemahan. Pak Harto, dia punya jasa. Bagaimanapun kita swasembada pangan pertama, dia membangun Bimas, Inmas, membangun Bulog, membangun macam-macam lah kredit usaha rakyat yang micro financing. Yang pertama Pak Harto itu, BRI. Yunus dari Bangladesh dapat Nobel Prize. Yunus belajar ke Indonesia, ya kan? Kalau tidak salah dulu kreditnya namanya Canda Kulak, ya kan? Benar kan? Udah lama banget. Lama banget nggak denger. Udah lama banget nggak denger. Ya kan, Canda Kulak itu Pak Harto canangkan, koperasi dan sebagainya.
Habibie meletakkan dasar Demokrasi. iptek, ya kan? Gus Dur bagaimanapun bisa mengkumandangkan toleransi, pemimpin agama Islam. Tapi yang berani membela kaum minoritas sampai dengan dia taruh anggotanya menjaga gereja, vihara, pura. Ini kan memberi contoh yang luar biasa menurut saya sih. Iya kan? Dulu saling curiga kan begitu kan. Dan ingat beliau dimaki-maki dulu karena beliau ke Israel. Dimaki-maki, ternyata sebetulnya beliau jauh di depan kita semua. Beliau tuh mau membuka dialog dengan siapapun, ya. Ibu Megawati harus kita akui, penyelesaian kasus-kasus apa itu, BPPN, ribuan perusahaan yang kolaps, kan beliau yang apapun ya, mungkin beliau punya penasihat-penasihat yang hebat, tapi itu kan keputusan beliau. Ini harus diakui. Pak SBY juga memimpin negara dalam krisis 2008, krisis ekonomi luar biasa, ya kan, kemudian tsunami, kemudian menyelesaikan GAM, dan Pak Jokowi saya katakan ya saya sekarang ya tinggal landasan yang sudah bagus, ya saya tinggal pakai interkonektivitas dengan infrastruktur yang sudah dibangun. Sekarang mudah, sekarang coba jujur aja, dari Jogja ke Jakarta lewat darat, ya kan, bandingkan sama sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kita lihat mudik kenapa lancar, jalan tol banyak, ya kan, alhamdulillah. Mudik tahun ini pun saya juga merasa bahagia, saya dapat laporan kecelakaan mudik tahun ini berkurang 30% daripada tahun yang lalu. Nah, ini juga karena kerja keras banyak orang ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang libur, THR, menteri-menteri saya nggak libur itu. Mereka sampai malam monitor ada kemacetan di mana, ada jembatan yang ya itulah, tapi itulah namanya kebanggaan ya, kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.